Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, dan sehat walafiat agar kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saya di sini akan memberitahumu salah satu dosa besar yang sering kita lakukan setiap hari. Dosa ini hampir dilakukan oleh semua orang kecuali yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dosa ini disebut ghibah atau mengunjing, membicarakan sesuatu hal yang buruk atas seseorang yang tidak ia didengarkan kepada orang lain. Apa sih itu ghibah? Kata seorang ulama, Imam Tafsir Imam Masruq, ghibah adalah jika engkau membicarakan keburukan seseorang akan hal yang tidak ia suka didengarkan. Jika yang engkau bicarakan adalah tidak ada apa yang ada benarnya, maka itu adalah memfitnah atau menuduh tanpa bukti. Demikian pula Imam Al-Basri rahimahumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah engkau apa itu ghibah? Mereka menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ghibah adalah engkau membicarakan keburukan seseorang akan hal yang tidak ia sukai diperdengarkan pada orang lain. Lalu sahabat beliau menjawab, bagaimana jika yang dikatakan sesuai kenyataan? Maka Rasulullah menjawab, jika yang dikatakan sesuai kenyataan, maka itu disebut ghibah. Jika tidak sesuai kenyataan, maka itu disebut memfitnah. Hadis riwayat Muslim. Ghibah atau mengunjing ini termasuk dosa besar. Namun banyak dari kita tidak menyadari hal ini. Bahkan ketika kita menuju masjid dan menunggu waktu sholat, bukannya kita berzikir, bukannya kita membaca Al-Quran, bukannya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi malah kita mengunjing dan menghibah dengan orang lain. Termasuk banyak siaran dan media cetak tentang perbuatan dosa besar ini. Termasuk bahkan ada program halaman tentang perbuatan dosa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala ini. Na'udzubillahi min dzalik. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, ghibah adalah sesuatu yang amat jelek. Namun dosa ini tersebar di halayak yang ramai. Yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seperti ini hanyalah sedikit. Ghibah memang membicarakan sesuatu pada orang lain, namun yang dibicarakan adalah hal keburukan yang tidak ia sukai didengarkan pada orang lain. Yang bisa diceritakan melalui ghibah adalah antara lain akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang tua, budak, istri, pakaian, cara jalan, wajah berseri, gerak-gerik wajah, cemberutnya, kefasihan lidah, atau segala hal yang berkaitan dengannya. Cara ghibah bisa melalui tulisan, lisan, isyarat, atau bermain dengan mata, tangan, kepala, atau semisal itu. Adakah dosa dan haramnya ghibah? Dosa yang akan diperoleh dari orang yang menghibah diberatkan, seperti seseorang yang memakan daging saudara yang sudah mati. Dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullah
Innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Imam Asy-Syaukani rahimahumullah dalam kitab tafsirnya mengatakan, Allah Ta'ala misalkan gibah ada menggosip orang lain dengan memakan bagai seseorang, karena bagai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakannya, bahkan dagingnya. Ini sama halnya dengan orang yang hidup juga tidak mengetahui siapa yang membunuhnya. Imam Qatadah rahimahumullah berkata, sebagaimana engkau tidak suka memakan saudaramu dalam keadaan mayat yang penuh ulat, engkau tidak suka untuk memakan bangkai semacam itu, maka sudah sepantasnya engkau tidak menghibahinya ketika ia masih dalam hidup walaupun keadaan wafat. Ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka melukai, mencakari wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Maka aku bertanya, siapakah mereka, wahai Jibril? Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan mereka mencela kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sungguh sangat berbahaya akan dosa dari perbuatan gibah ini. Bagaimanakah cara bertaubat dari perbuatan gibah ini? Berkata Al-Allamah Syekh Utsman rahimahullah, jika yang digibahi telah mengetahui bahwa engkau telah menggibahnya, maka engkau harus datang kepadanya dan meminta agar dia merelakan perbuatanmu. Namun jika dia tidak tahu, maka janganlah engkau mendatanginya, tetapi hendaknya engkau memohon ampun untuknya dan engkau menjalankan kebaikan-kebaikannya di tempat yang engkau menghibahinya. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Engkau bisa berdoa seperti ini, ya Allah, ampunilah dia, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kafarah ataupun tebus dosa untuk orang yang kau gibahi adalah engkau memohon ampunan untuknya. Hadis riwayat Haris bin Abi Usamah. Maka bertaubatlah kita dengan sebanyaknya dosa gibah ada gosip yang dilakukan. Lanjut, mari ya. Mari. Maring lu. Keenam, dengan tujuan mudah dikenal yang menyebutkan julukan yang ada pada seseorang. Namun perlu diperhatikan, semestinya kita harus terus berhati-hati dalam perkara dosa besar ini, karena hal ini tak jarang terjadi dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, kampus, masjid, kantor, maupun melalui media-media yang dengan sengaja mudah diakses, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wallahu alam. Semoga bermanfaat tulisan yang singkat ini. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan dari setiap dosa besar yang termasuk pula perbuatan ghibah. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik untuk menjaga lisan dan sikap ini supaya senantiasa berkata dan berbuat yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.